Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestari, NIM 105190482. Di sini dengan jalannya video tersebut, saya menjalankan UAS terkait perkuliahan ilmu hukum. Yang soal pertama itu terkait pertemuan awal sampai pertemuan akhir berupa kesimpulan dari masing-masing pertemuan. Di sini, sebelum saya akan menjelaskan pertemuan awal sampai pertemuan akhir, saya akan menjelaskan apa itu ilmu hukum. Ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang objeknya atau kajian atau telaahnya adalah hukum. Ilmu hukum adalah menjelaskan tentang keadaan. Adapun kegunaannya ialah untuk dapat memahami bagian-bagian atau jenis-jenis ilmu hukum lainnya. Kedudukan pengantar ilmu hukum adalah dasar dari pengetahuan ilmu hukum tersebut. Selanjutnya adalah sejarah tata hukum di Indonesia. Sejarah merupakan suatu peristiwa atau cerita masa lalu. Sejarah tata hukum di Indonesia dari masa pra-kemerdekaan sampai pasca kemerdekaan dan hingga saat ini. Selanjutnya tentang manusia, masyarakat, dan kaidah sosial. Menurut Aristoteles bahwa manusia itu adalah zoon politikon, artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk pada dasarnya ingin selalu bergaul dan berkumpul sesama makhluk manusia lainnya. Menurut Ralph Linton, masyarakat adalah suatu kelompok yang bekerja sama cukup lama sehingga mereka menganggap diri mereka tersebut merupakan kesatuan sosial dengan batas-batas yang mereka rumuskan tersebut. Selanjutnya, hukum dalam arti ketentuan penguasa. Di sini hukum dilihat dari fisik wujud yang ditampilkan dalam gambaran orang-orang yang bertugas dalam menegakkan hukum tersebut. Selanjutnya, hukum dalam arti tata hukum. Di sini kerap kali biasa disebut sebagai hukum positif, yaitu hukum yang berlaku di suatu tempat dalam keadaan tertentu. Baiklah, selanjutnya tentang teori etis. Teori etis ini semata-mata mengajarkan kita tentang keadilan. Setelah itu ada teori utilitas. Teori ini semata-mata menggambarkan kemanfaatan atau kebahagiaan kepada banyak-banyak orang atau sebanyak-banyaknya orang tersebut. Setelah itu ada teori normatif dogmatif. Itu tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum tersebut. Yaitu selanjutnya teori peace atau teori damai sejahtera. Dalam teori ini keadaan damai sejahtera dapat terlimpahkan, yakni yang kuat tidak menindas yang lemah dan berhak adanya perlindungan bagi masyarakat. Selanjutnya yaitu sumber-sumber hukum. Pengertian sumber hukum. Sumber hukum adalah segala apa saja yang menyebabkan yang adanya peraturan tersebut yang bersifat memaksa dan apabila dilanggar mendapatkan sanksi yang nyata bagi pelanggarnya. Selanjutnya, macam-macam sumber hukum ada dua, yaitu sumber hukum materi dan sumber hukum formal yang saya ketahui. Sumber hukum materi yaitu sumber hukum, faktor yang turut serta dalam
menentukan isi hukum, yaitu ada hukum formal adalah sumber hukum dengan bentuk tertentu yang merupakan dasar berlaku. Selanjutnya ada subjek hukum dan objek hukum. Pengertian subjek hukum merupakan segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum. Pembagian-pembagian subjek hukum tersebut ada manusia. Pengertian dari subjek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan dapat menjadi pokok suatu hubungan hukum karena hal itu dapat dikuasai oleh objek hukum. Biasanya objek hukum disebut benda. Macam-macam benda. Menurut pasal 503 KUHP, benda dibedakan antara benda berwujud. Yaitu ada lagi hak dan kewajiban. Hak adalah izin dan wewenang yang diberikan oleh hukum terhadap setiap subjek hukum. Setelah itu ada kewajiban. Kewajiban adalah suatu beban yang ditanggung oleh seseorang yang bersifat kontraktual. Hak dan kewajiban itu timbul apabila terjalin hubungan antara dua pihak yang berdasarkan pada suatu. Selanjutnya peristiwa hukum. Peristiwa hukum yaitu peristiwa-peristiwa kemasyarakatan yang timbul dari hubungan-hubungan anggota masyarakat yang oleh hukum diberikan akibat-akibat hukum. Asas hukum. Pada dasarnya, apa yang disebut dengan asas hukum adalah dasar-dasar umum yang terkandung dalam peraturan hukum, dan dasar-dasar umum tersebut adalah merupakan sesuatu yang mengandung. Selanjutnya soal dari nomor 2 yang dapat saya petik dari perkuliahan ilmu hukum, yaitu yang telah saya jelaskan tadi tentang pertemuan awal sampai akhir. Yang dapat saya petik dari ilmu hukum tersebut bahwa misalnya saya dapat terjun ke masyarakat jikalau masyarakat tersebut tidak mengetahui tentang hukum atau ilmu hukum sebenarnya. Mungkin saya dapat membantu setidaknya sedikit ilmu yang saya miliki tentang ilmu hukum, walaupun tidak terlalu banyak, sehingga saya dapat menjelaskan apa yang tidak diketahui oleh masyarakat. Mungkin kritik dari saya selama perkuliahan ini kita menggunakan metode yaitu melalui via WA dan learning. Kadang learning down, Pak. Mungkin bagi saya, kritik bagi saya terkait perkuliahan melalui via WA atau learning itu sangat meresahkan bagi saya. Mengapa demikian? Karena setiap pertemuan Bapak hanya mengasih PPT, setelah itu dibaca dan bertanya. Setiap pertemuan gitu ada 3 kali Zoom dari pertemuan awal, tengah sampai yang akhir. Menurut saya, saran untuk Bapak, menurut saya, yaitu dengan menggunakan metode Zoom dan metode ceramah. Mungkin Bapak bisa menjelaskan terkait materi yang akan dijelaskan pertemuan pada saat itu. Bapak bisa menjelaskannya terlebih dahulu sehingga saya dapat mengerti setidaknya sedikit dari materi yang telah Bapak jelaskan. Mungkin itu kritik dan saran dan terkait ilmu hukum yang dapat saya petik. Sekian dari video UAS saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.